Semua harus waspada, banjir bandang dan tanah longsor yang menggempur Sibolga hingga Tapanuli di Sumatera Utara hanya sinyal kecil. Juga yang terjadi di Sumatera Barat dan Aceh, ada 300 orang lebih yang menjadi korban jiwa peristiwa maut ini. Kemudian daerah Kalimantan, ya, kemudian juga Lombok dan masih banyak daerah lainnya juga, dan Jawa Barat. Alhamdulillah Jawa Barat saat ini juga masih bisa terkoordinasi, tapi yang saya khawatirkan adalah bagian Bandung dan Sukabumi ini juga masih berkaitan dengan adanya kerusakan alam semesta. Aku perkirakan sampai dengan di tahun 2026 ini masih akan terus berlangsung, dan akan ada beberapa daerah lagi yang akan menyusul, terutama seperti yang aku bilang untuk Papua dan juga masih wilayah Sulawesi, kemudian Lombok, Bali, kemudian juga bagian daerah Jawa Barat dan juga Jawa Tengah, hampir menyeluruh. Semua harus waspada, banjir bandang dan tanah longsor yang menggempur Sibolga hingga Tapanuli di Sumatera Utara hanya sinyal kecil. Juga yang terjadi di Sumatera Barat dan Aceh, ada 300 orang lebih yang menjadi korban jiwa peristiwa maut ini. Kini, para korban menjerit. Tidak hanya jeritan korban selamat yang hidupnya makin merana, tapi juga yang meninggal dengan cara tak biasa. Semua menjerit ketakutan, tapi bencana masih akan ada yang lebih mengerikan lagi. Beberapa daerah yang bakal dilanda gempuran bencana antara lain Jawa Barat, Bali, Lombok, hingga Papua. Tapi benarkah jika gagal mengatasi banyak bencana, Indonesia akan hancur? Lalu, mengapa bencana yang menghancurkan sebagian wilayah Sumatera belum akan berhenti? Masa depan memang misterius dan penuh tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Ini bisa menggemparkan. Memasuki bulan terakhir tahun 2025, pemandangan memilukan terjadi di mana-mana akibat bencana-bencana besar. Dan banjir bandang disertai tanah longsor yang terjadi di Sumatera belum akan mereda. Karena masih permulaan, masih akan ada bencana yang lebih besar yang menimpa di sejumlah pulau. Paranormal Velin Ratu Ayu meramal, daerah yang rawan terjadi bencana besar adalah Bali, Lombok, dan Papua. Tapi pulau-pulau lain juga tetap harus waspada, termasuk Kalimantan dan Sulawesi. Bencana besar bahkan bakal menghancurkan Pulau Jawa, salah satu kota yang mengalami bencana besar, terutama Bandung di Jawa Barat. Yang aku lihat di sini, hati-hati untuk daerah Papua, ya, kemudian daerah Kalimantan, ya, kemudian juga Lombok dan masih banyak daerah lainnya juga, dan Jawa Barat. Alhamdulillah Jawa Barat saat ini juga masih bisa terkoordinasi, tapi yang saya khawatirkan adalah bagian Bandung dan Sukabumi ini juga masih berkaitan dengan adanya kerusakan alam semesta. Aku perkirakan sampai dengan di tahun 2026 ini masih akan terus berlangsung, dan akan ada beberapa daerah lagi yang akan menyusul, terutama seperti yang aku bilang untuk Papua dan juga masih wilayah Sulawesi, kemudian Lombok, Bali, kemudian juga bagian daerah Jawa Barat dan juga Jawa Tengah, hampir menyeluruh. Dalam kasus yang terjadi di Sumatera, bencana lebih banyak disebabkan oleh ulah manusia. Sebab, peristiwa banjir dan tanah longsor berawal dari kerusakan hutan yang semestinya bisa menjadi penyangga bencana.
Terjadinya penebangan liar yang terus-menerus selama bertahun-tahun mengakibatkan hutan kehilangan kemampuan menahan air. Akibatnya, air hujan turun dan langsung mendorong perbukitan melontarkan tanah basah. Selama kerusakan hutan akibat pembalakan liar tidak bisa dihentikan, banjir dan tanah longsor akan terus menjadi momok menakutkan setiap terjadi hujan deras. Kondisi itu semakin diperparah dengan cuaca ekstrem serta salah musim yang terjadi nyaris setiap saat. Aku lihat efek dari adanya penebangan liar yang memang selama ini mungkin tidak terkoordinir atau memang tidak adanya aku bilang tidak adanya penanggulangan terhadap penebangan liar ya oleh pihak-pihak yang berkait sehingga bencana ini terjadi. Dan efek dari penebangan liar juga menyebabkan adanya banjir ketika hujan terus mengguyur sebagian wilayah Indonesia. Bahkan sebenarnya hal ini juga sudah pernah aku utarakan walaupun saya tidak memberikan statement daerah mana karena memang berkaitan akan banyak sekali daerah-daerah lain juga yang akan mengalami hal yang serupa. Dan sekali lagi saya tegaskan adanya musibah banjir sehingga menelan korban jiwa yang sangat banyak ini juga akibat dari adanya penebangan liar yang memang selama ini mungkin tidak diketahui atau memang penebangan liar ini seperti diacuhkan atau dibiarkan dan sehingga ini terjadi. Maka kalau aku lihat di sini pengalihan hutan menjadi dataran atau sebuah perumahan atau perkembangan pembangunan sehingga ini sangat berpengaruh kepada yang namanya kurangnya penyerapan terhadap air. Ya, karena di sini berkaitan dengan air yaitu air hujan. Maka ketika Indonesia ini memiliki banyak sekali potensi adanya penghijauan hutan, maka di sini tidak akan pernah terjadi adanya bencana alam yang sangat miris yang terjadi di sebagian wilayah Indonesia ya. Banjir dan tanah longsor yang menggedor Sumatera Utara, Sumatera Barat, serta Aceh memang tidak datang tiba-tiba. Prosesnya sudah terjadi terus-menerus selama bertahun-tahun. Akibatnya bukan hanya mengerikan, tapi sekaligus menakutkan. Pemerintah setempat mencatat, jumlah korban jiwa terus bertambah. Hingga kemarin tercatat sudah ada 303 orang yang kehilangan nyawa. Belum lagi yang dilaporkan masih hilang. Sementara itu korban harta benda juga tak terhitung nilainya. Itu yang membuat rakyat semakin menderita di tengah beban kehidupan yang sangat berat. Tapi berdasarkan teropong batin Felin yang memiliki ketajaman panca indera, masih banyak korban yang belum ditemukan di bawah lumpur yang tergerus air. Masih banyak. Saya lihat di sini masih banyak jiwa-jiwa tubuh yang masih aku lihat di sini ada yang hanyut dan juga ada juga yang terpendam karena memang adanya longsor dan banjir yang memang datangnya tiba-tiba dan juga sangat deras sekali ya. Bahkan bukan hanya korban jiwa tapi di sini juga banyak potensi dari adanya hewan-hewan yang langka, hewan-hewan yang memang sudah hidup dari mungkin berabad-abad tahun yang lalu, kemudian berkembang biak sekarang pun akan punah dan akan jarang. Nah ini juga akan menjadi suatu hal kerusakan yang sangat luar biasa dan kita akan kehilangan sebagai ciri dari bangsa Indonesia yang memiliki keanekaragaman satwa ya. Gambaran mengerikan diberikan Felin yang melihat secara tidak kasat mata banyak korban jiwa yang merana. Mereka merintih dengan suara lirih akibat ketakutan yang luar biasa. Ratusan korban meninggal, merasa tidak siap karena harus kehilangan nyawa dengan cara yang tidak lumrah akibat bencana alam. Rasa trauma juga melanda korban yang selamat sebab mereka menyaksikan semua peristiwa yang sangat menakutkan itu. Nah, di sini juga selain fasilitas umum yang rusak,
maka di sini juga nyawa yang tidak bisa digantikan dengan apapun, apalagi dengan uang ya. Dan di sini melihat cerita tangisan dari orang-orang yang memang terkubur dan juga meninggal, ini juga meninggalkan pilu ya, dan terutama keluarga yang kehilangan dan juga harus melihat anak, ibu, ayah, orang tuanya ini meninggal secara tidak siap. Dengan adanya bencana ini berarti meninggalnya tidak siap ya, karena memang sebenarnya mereka juga tidak tahu bahwa ini akan terjadi dan akan menimpa kepada keluarga mereka. Maka ini juga sangat memprihatinkan. Mengerikan. Bencana demi bencana terus berdatangan, dan kita selamanya seperti tidak memiliki kesiapan menghadapinya. Ini yang sangat membahayakan sebab Velin Ratu Ayu mendapatkan sinyal bahwa kesiapan menghadapi bencana adalah salah satu cara menyelamatkan Indonesia. Tanpa kesiapan itu, negara ini akan terancam hancur lebur, bahkan hilang dari muka bumi. Kemampuan mengatasi setiap bencana alam juga menjadi ukuran bahwa Indonesia mempunyai rasa peduli yang tinggi pada kelestarian alam. Aku melihat di sini adanya beberapa fenomena bahwa ketika adanya banjir kali ini dan tahun 2026 ini adalah akan menjadi suatu negara Indonesia ini akan terpecah belah, mungkin akan menjadi pulau-pulau kecil, dan mungkin ini juga yang akan memisahkan Indonesia dengan pulau Indonesia ya, akan terpecah belah dan itu akan terpisah dari kesatuan wilayah Indonesia. Kita juga harus hati-hati bagaimana caranya agar kita bisa bersama-sama menanggulangi itu tadi, jangan sampai terpecah belah, jangan sampai kita juga termakan oleh isu-isu yang akan beredar nantinya, yang akan disebarkan oleh bangsa asing. Tapi benarkah bencana yang menghajar Sumatera belum akan mereda? Apa yang membuat arwah korban meninggal belum mendapatkan ketenangan dalam kematiannya? Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya lihat Kuya, penonton Was-Was. Huru-hara alam yang membuat Sumatera porak-poranda masih memberi kisah pilu tentang sebuah kehancuran. Banjir bandang dan tanah longsor yang mengerikan juga memberi efek yang tidak sederhana karena ada dampak berlapis-lapis yang sulit untuk diurai dalam rentang yang cepat. Bukan hanya kerugian material yang dihadapi masyarakat, tapi juga rasa trauma karena bencana membuat mereka terjebak dalam ketakutan luar biasa. Belum lagi, akibat bencana mereka juga kehilangan segala-galanya, termasuk harapan hidup yang semakin menipis. Para korban selamat bahkan merasa sia-sia selamat dari maut karena hidupnya jauh lebih menderita. Dan, pada akhirnya, kerusakan alam semakin parah. Termasuk pertanian yang mengalami kemandulan sehingga butuh waktu bertahun-tahun untuk membuatnya kembali subur dan bisa ditanami. Saya melihat jelas dari mata batin saya, jalan-jalan retak seperti urat tubuh yang terputus, rumah-rumah roboh seperti tulang patah, lahan-lahan pertanian tenggelam, nggak lagi bisa ditanami dalam waktu dekat. Kerugiannya bukan sekedar angka, tapi anak-anak kehilangan sekolah, ibu-ibu kehilangan dapur, ayah-ayah kehilangan ladang dan penghasilan. Ekonomi desa lumpuh, pasar mati, dan transportasi putus. Dampaknya akan berlapis. Pemerintah akan kewalahan, biaya rehabilitasi sangat besar. Trauma akan menetap di batin korban dan keluarga. Jika enggak ada ritual netralisasi tanah, kerusakan energi ini bisa terus menyebar dan berdampak lebih lama dari bencana fisiknya. Kenyataan yang sulit dibantah, ratusan orang yang kehilangan nyawa, bukan sekadar catatan dan angka-angka. Ada banyak problematika yang tak terlihat dari balik kematian 303 orang di Sumatera. Mereka kini berada di antara kehidupan dunia dan kehidupan abadi. Perjalanan arwah para korban belum sampai di tujuan, karena masih belum siap menghadap Tuhan.
Mereka terkatung-katung di tengah perjalanan dengan kondisi yang memprihatinkan. Ada rasa bingung, takut, dan kalut akibat meninggal dengan cara yang sangat tidak wajar. Dalam penerawangan saya, banyak korban meninggal dalam keadaan kaget, trauma, dan belum sempat berpamitan. Beberapa bahkan belum ditemukan jasadnya, membuat roh mereka terkunci antara alam dunia dan alam roh. Mereka bingung, takut, dan masih merasa hidup. Mereka butuh dibacakan doa oleh keluarga, dikirimkan doa massal. Jika memungkinkan, dilakukan ritual pelepasan sukma. Jika tidak, maka arwah-arwah ini akan tetap tinggal di lokasi bencana dan menambah aura berat di tempat itu, mengganggu regenerasi energi alam di sekitarnya, dan berpotensi menyebabkan mimpi buruk, penglihatan aneh, atau gangguan spiritual di masa mendatang. Dalam penerawangan mata batin saya, ya, masih ada. Energi kehilangan yang saya tangkap menunjukkan ada sosok-sosok arwah yang terkunci di bawah tumpukan lumpur dan material berat. Beberapa arwah tampak berdiri dalam bayangan gelap, seolah menunggu tubuhnya ditemukan. Ada juga arwah yang berusaha memanggil, tapi terhalang oleh kuatnya energi air dan tanah yang menutupinya. Biasanya, ketika tubuh korban belum ditemukan, arwahnya belum bisa naik, masih melekat pada titik ia terjebak, dan masih memunculkan tanda-tanda halus seperti hembusan angin, getaran tanah, atau penglihatan samar bagi orang-orang yang peka. Ini mencemaskan. Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang membuat Sumatera porak-poranda sepertinya baru awal dari bencana-bencana berikutnya. Dalam pandangan batin Kireman Sancang, masih akan ada bencana susulan yang tak kalah mencemaskan. Sebab energi bencana masih sangat kuat menjerat tanah Sumatera. Bencana belum akan mereda sampai dua fase penting terlewati, fase kehancuran dan fase pemulihan. Dalam gambaran yang diperoleh Kireman, peristiwa-peristiwa besar masih akan terus terjadi hingga melewati bulan Januari tahun depan. Itu pun jika beruntung, sebab jika sedang tidak beruntung, bencana akan terus berlanjut bahkan sampai akhir tahun depan. Dalam penerawangan mata batin saya, energi bencana di Sumatera belum sepenuhnya reda. Dua fase sedang berlangsung. Yang pertama, fase air, banjir, longsor, dan aliran sungai yang enggak stabil. Ini diperkirakan berlangsung hingga awal Januari ketika curah hujan mulai berkurang. Kedua, fase tanah, gempa kecil, pergeseran tanah. Retakan ini bisa terjadi hingga 2-3 bulan ke depan. Karena tanah yang jenuh, air butuh waktu untuk pulih dan menguap kembali. Kenapa lama? Sumatera saat ini berada dalam tekanan lempeng bumi, ketidakseimbangan energi tanah, dan perubahan cuaca ekstrim. Dari sisi batin, tanah Sumatera sedang gelisah, nggak stabil. Seperti seseorang yang baru saja kehilangan keseimbangan dan butuh waktu untuk berdiri. Jadi, bukan hanya musim hujan, tapi juga energi bumi yang sedang kacau. Bencana akan terus terjadi sampai akhir tahun depan. Bencana alam di Sumatera belum akan mereda. Sementara kerusakan alam terlihat semakin parah, sehingga tidak ada lagi penyangga bencana. Lantas, apa yang harus dilakukan? Apa saja 3 skenario yang disampaikan Kireman untuk menyelamatkan diri dari segala kemungkinan buruk akibat bencana alam? Sesaat lagi, Was-Was akan mengungkapnya. Tetap like, subscribe, dan share. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Saya lihat ya, penonton Was-Was. Bencana memang masih memberi ancaman nyata bagi masyarakat yang tinggal di Sumatera. Energi bencana yang belum mereda memungkinkan terjadinya peristiwa-peristiwa besar yang menakutkan. Selanjutnya, Kireman Sancang memberikan formula sederhana untuk menyelamatkan diri, sehingga tidak menjadi korban amukan alam. Salah satu yang terpenting adalah menjaga ketenangan batin. Dengan cara ini, semua yang datang bisa diendapkan kemudian dicarikan solusi dengan cermat. Menghadapi bencana dengan ketenangan batin juga membuat rasa putus asa tidak datang, sehingga pemecahan masalah bisa ditemukan dengan cepat.
Dari sisi spiritual dan manusiawi, ada 3 hal besar yang harus dilakukan. Yang pertama, menjaga ketenangan batin dan kebersamaan keluarga. Batin yang panik menarik energi negatif. Batin yang tenang mengundang pertolongan. Selain bantuan fisik, keluarga harus saling menguatkan. Jangan berpisah jauh dan tidur di tempat aman yang kering. Energi kekeluargaan sangat penting untuk menghalau rasa takut yang bisa membuka pintu gangguan gaib di tempat bencana. Kedua, melakukan doa bersama untuk korban yang belum ditemukan. Doa ini membantu arwah yang tersesat menemukan jalan, mengurangi energi berat di lokasi, meringankan beban batin para korban yang masih hidup. Dalam bencana besar, doa kolektif sangat kuat efeknya karena energi yang terkumpul mengalir ke semua titik bencana. Ketiga, tetap waspada pada peringatan alam. Tanda-tanda seperti tanah bergetar halus, bau tanah menyengat, suara gemuruh samar, air sungai tiba-tiba berubah warna. Itu adalah bahasa alam yang harus dipahami. Bagi daerah rawan, jangan kembali ke rumah sebelum dinyatakan aman. Hindari tebing dan bantaran sungai, dan tetap dekat dengan pusat evakuasi. Bencana alam memang nggak bisa ditebak, tapi energinya bisa dirasakan, dan tanda-tandanya bisa dibaca, baik secara fisik maupun batin. Banjir bandang yang menghancurkan sebagian wilayah di Sumatera Utara, Sumatera Barat, serta Aceh kemungkinan besar akan bertambah. Sebab bencana tetap menjadi ancaman yang tidak boleh dianggap sembarangan. Memasuki bulan Desember, semua memang harus berhati-hati karena bencana besar bisa terjadi setiap saat. Semogalah dengan berserah diri pada Tuhan kita semua diberi perlindungan sehingga luput dari maut